Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala fi ayatin ukhra, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus para masyayikh, para guru, para sepuh dan bini sepuh, para jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah, dengan tidak merasa hormat dan ta'zim, tidak menyebutkan satu persatunya. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah. Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Hingga saat ini dan detik ini kita masih diberikan nafas untuk bisa menghirup udara di pagi hari. Syukur alhamdulillah. Tanpa anugerah dan kasih sayang Allah, tanpa karunia yang diberikan oleh Allah, langkah kita rasanya berat, Pak. Langkah kita rasanya berat. Dari rumah kita, apalagi bangun di pagi hari, lagi nikmat-nikmatnya tidur, dibangunkan oleh suara panggilan muazzin. Kalau tidak didasarkan dengan iman, tidak didasarkan dengan taufik dan hidayah Allah yang Allah hunjamkan di dalam dada kita, yang ada panggilan azan itu terdengar mengganggu. Betul, Pak? Terdengar mengganggu. Tapi karena Allah hunjamkan hidayah, Allah hunjamkan taufiknya ke dalam diri kita, ke dalam dada kita, terdengar nikmat. Nikmat apa ngeselin, Pak? Pak, nikmat apa ngeselin? Nikmat. Alhamdulillah. Karena itu patut kita bersyukur. Patut kita bersyukur kehadirat Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga masih terdengar nikmat ketika kita mendengar panggilan azan. Kemudian kita lanjutkan mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat subuh. Syukur alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga tercurah kehariban baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, para sahabat serta umatnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai kajian ini,
kajian tentang bab taqwa wal huda wa arkanil Islam wa umuriddin, bab tentang takwa dan hidayah, rukun Islam serta rukun agama, dari kitab Jawahirul Bukhari. Kita berkirim hadiah dulu baginda Rasul, untuk para sahabat, untuk para guru kita, para ulama, serta wabil khusus muallif hadzal kitab Syekh Mustafa Muhammad Imarah bi barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Juga untuk orang tua kita, mudah-mudahan yang masih hidup diberikan kesehatan, panjang umur, ada dalam husnul khotimah di akhir hayatnya, dan juga yang telah berpulang, Allah berikan kebaikan, ditempatkan di kenikmatan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan wa halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni bit ta'wil. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tangsanihi abada ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang takwa dan hidayah serta rukun Islam dan rukun agama. Qala Ibnu Umar, la yablughul abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fis sadri. Qala, telah berkata Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar ini adalah laqab atau panggilan, nama panjangnya adalah Abdullah bin Umar, putra dari khalifah yang kedua, ya, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, telah berkata Ibnu Umar, la yablughu, tidak mencapai, al-abdu, hamba, haqiqatat taqwa, tidak mencapai hakikat dari takwa, hatta yada'a, sehingga meninggalkan, mahaka, sesuatu yang tidak konsisten, sesuatu yang tidak menetapi, fis sodri, di dalam dada. Tidaklah sempurna, tidaklah mencapai hakikat takwa seseorang sampai dia istiqomah, sampai dia menetapi, sampai dia konsisten, ya, sampai dia konsisten, ya, menetapi, ya, atau tidak
menghiraukan sesuatu atau menghiraukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wattaraba wa hadastuhu hadasathu nafsuhu fi bihi qala Muaz, ya. Disebutkan qala Muaz bin Jabal ijlis bina, dikatakan kepada sahabatnya yang lain, ijlis, duduklah bina bersama kami, nu'minu, untuk menambah keimanan, saatan, walaupun sesaat. Kita duduk hadir di sini di majelis. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka ngecas keimanan kita, Pak. Keimanan kita itu kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Salah satu cara untuk mengecas iman kita hadir di majelis ilmu, supaya hati itu menjadi lembut, supaya hati menjadi bisa menjaga istiqomah. Wa qala Ibnu Mas'udin, dan telah berkata Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud, ya, dikenal dengan Ibnu Mas'ud julukannya. Al yaqinu yakin, al imanu kulluhu. Keyakinan itu adalah keimanan yang sempurna. Memiliki keyakinan terhadap Allah, kita memiliki keyakinan terhadap apa yang diwajibkan untuk mempercayainya dengan seyakin-yakinnya. Itulah namanya keimanan yang sempurna. Wa maknahu, dan maknanya, maksudnya, la yasilul insanu, tidaklah mencapai manusia ila darajatil iman, sampai kepada derajat keimanan billahi ta'ala, hatta yatruka, kepada Allah Ta'ala, hatta yatruka, sehingga dia meninggalkan majala bi khotirihi, ya, sehingga melenyapkan bi khotirihi, dengan kekhawatiran-kekhawatiran, ya, khosyata ayyaqa'a, kekhawatiran untuk terjatuh fi dzanbin, pada sebuah perbuatan dosa, ya. Tidaklah seseorang sampai kepada derajat keimanan sehingga dia meninggalkan, melenyapkan hal-hal yang dapat menjatuhkan kepada perbuatan dosa. Keyakinan untuk tidak sampai pada jatuh kepada perbuatan dosa, itu berarti kita sudah sampai kepada derajat keimanan yang sesungguhnya. Kalau kita masih misalnya ada terbetik hati untuk melakukan perbuatan dosa, terbetik hatinya itu baru kerentek saja untuk melakukan perbuatan dosa. Apa misalnya? Wah, itu mangga tetangga enak banget nih kalau dipetik, padahal bukan miliknya. Kalau disambit enak nih. Misalnya seperti itu kan mendorong kepada perbuatan dosa. Atau kita lagi jalan, Pak, lagi jalan naik motor atau naik mobil gitu, di depan ada orang yang kebuka auratnya. Ada yang kebuka auratnya, perempuan. Kalau laki-laki mah biasa-biasa aja. Kira-kira gimana itu, Pak?
Kira-kira gimana tuh? Mata merem apa diterusin atau gimana? Nah, kalau hati, kalau matanya masih melihat, apalagi ditambah dengan hasrat atau nafsu birahi, itu sudah masuk ke dalam hati sanubari kita. Pandangan nggak sekedar pandangan kosong, akan tetapi dipikirkan, direnungkan. Oh, ini bahaya ini. Ini bahaya. Umur boleh di atas 60 ya Pak ya. Tapi kalau iman masih kuat, amin yang nggak kuat. Iya. Khosyata ayyaqa'a fi dzanbin walan yablugha, dan tidaklah mencapai al muslimu seorang muslim nihayatal khaufi, ujung dari rasa takutnya mir rabbihi, terhadap Tuhannya tabaraka wa ta'ala, hatta yatajannaba kulla syai'in yaqa'u fi qalbihi. Tidaklah seseorang muslim mencapai kepada puncak ketakutan kepada Tuhannya, kepada Allah, hatta yatajannaba, sehingga dia meninggalkan kulla syai'in, segala sesuatu, yaqa'u fi qalbihi, yang menjatuhkan di dalam hatinya kepada perbuatan dosa. Waduh, biarpun begitu, biarpun gak ada orang di kanan kiri depan belakang kita, Allah maha mengawasi, Allah maha melihat, Allah alimun bidzatis sudur, Allah mengetahui apa yang terbetik di dalam hati kita, di dalam dada kita. Oh iya ya, ini dosa ya. Kira-kira diterusin gak ya kalau gitu Pak? Kira-kira diterusin nggak, Pak? Ada nih tadi tuh di naik kendaraan, orang terbuka auratnya, yang terbuka auratnya, pahanya sampai kebuka misalnya. Kita berkendara, kalau misalnya mendorong hati kita untuk melakukan perbuatan dosa, waduh, rezeki ini nyalip jangan, nyalip jangan. Pak, gitu. Tapi kalau kita sudah sampai kepada puncak ketakwaan, hakikat dari ketakwaan, walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun tidak ada yang mengawasi kita, tapi Allah adalah zat yang senantiasa mengawasi kita. Wah, ini dosa ini. Ah, nyalip aja deh, nyalip. Akhirnya kan disalib. Kalau disalib kelihatan nggak? Lewat tuh. Nah, seperti itu. Walayan syarihu, dan tidak terbuka, membuka pintu lahu sadrahu, bagi dadanya, bagi hatinya, wala yanalu, dan tidak pula memperoleh minhu sawaban, daripadanya tidak memperoleh pahala ya. Sehingga kalau diteruskan ya tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau kita menghindar, walaupun tidak terucap di dalam dada kita, tidak terucap di dalam lisan kita, hanya terbetik di dalam dada kita, insya Allah dengan menghindarkannya kita dari perbuatan dosa, terjerembab ke dalam perbuatan dosa, menyebabkan kita tidak hanya ada rasa takut terhadap Allah, tapi rasa takutnya itu sendiri mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju Pak?
Setuju? Setuju enggak? Fa Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab, maka Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab yarwi asaran, meriwayatkan sebuah asar, ya, yad'u, yang mengajak ila tautibil azimah, mengajak, menyeru ila tautibil azimah, kepada keteguhan hati, ya, ala siqati, untuk mempercayai, billahi, kepada Allah, wa qasrat tafsiri, dan memfokuskan, ya, pemikiran ala taatihi, kepada ketaatan kepada Allah, wa husni ibadatihi, dan membaikan ibadahnya, hatta yanala, sehingga dia memperoleh darajatal muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa, al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, alladzina qala Allahu anhum, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang muttaqin, mukhlasin. Dari hadis ini menjelaskan tentang bagaimana yang diserukan, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar tadi, yad'u, mengajak, menyeru, ila tautibil azimah, untuk meneguhkan, ya, kepada keteguhan hati, untuk mempercayai Allah dengan sepenuh hati, untuk percaya, yakin kepada Allah dengan sepenuh hati. Berat emangnya Pak ya, sampai kepada hakikat takwa itu berat. Ya, kalaupun tidak sampai kepada hakikat, ya, kalau levelnya level tertinggi, ya udah level 2, level 3, ya lumayan lah, lumayan. Bertambah ilmu lagi, naik lagi levelnya ke level 4, ngaji lagi, naik lagi ke level 5, terus. Nah, itu dalam rangka proses mengecas keimanan kita sampai pada sebuah keyakinan, puncak keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang tunduk patuh, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hati-hati mereka itu tergetar. Sebagaimana juga disebutkan di dalam surat Al-Anfal, tadi surat Al-Hajj, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin adalah alladzina idza dzukirallahu, ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya tergetar, gemetar, ya. Kita sampai belum pada derajat itu, Pak? Kalau kita dengar baca Quran, orang baca Quran, atau kita sendiri ketika baca Quran, hati kita ada getaran-getaran enggak, Pak? Udah sampai pada derajat itu belum? Ya. Kalau belum sampai, berarti belum sampai keimanan kita yang sempurna. Ya. Perlu kita terus mengikhtiari, perlu kita terus mengupayakan
Kalau belum sampai pada pemahaman makna yang dikandung dari Al-Quran yang kita baca, kita setelah baca Al-Quran ditambah dengan terjemahnya, supaya paham apa yang kita baca. Seperti halnya surat Al-Fatihah yang kita baca, ketika kita baca di berbagai waktu dan kesempatan, termasuk minimal 17 kali dalam sholat setiap hari surat Al-Fatihah, dan itu harus diresapi maknanya, harus diketahui intisari dari kandungan surat Al-Fatihah, supaya ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu meresap ke dalam hati sanubari kita. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kandungannya seperti itu maknanya. Tapi apa dibalik Bismillah, dengan nama Allah? Teresap makna di dalam hati sanubari kita. Segala sesuatu aktivitas harus dimulai dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih. Kasih sayang Allah meliputi seluruh makhluk di dunia maupun di akhirat. Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang, kasih sayangnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang mukmin di akhirat saja. Itu kandungannya. Seperti halnya terus sampai selesai waladdallin. Ketika kita membacakan surat Al-Fatihah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, kita resapi maknanya. Supaya apa? Ada getaran-getaran ketika kita membaca surat Al-Fatihah, minimal itu. Ditambah dengan surat-surat yang lain, kita pahami maksudnya, kita pahami maknanya, supaya Al-Quran itu dapat kandungannya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang belum paham, oh maksudnya apa? Tanya kepada orang yang paham, maksudnya ini apa? Karena Al-Quran itu tidak bisa kita pahami dari kacamata orang awam, harus dipahami oleh orang ketika ada sesuatu yang tidak dipahami, harus ditanyakan kepada orang yang paham dengan Al-Quran supaya tidak salah dalam memahaminya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wal muradu bihaqiqatit taqwa, dan yang dimaksud bihaqiqatit taqwa dengan hakikat takwa, kama qala al-Kirmani, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Kirmani, ayil imanu, yaitu iman. Haqiqatit taqwa berarti haqiqatil iman. Li'annal murad minat taqwa, karena yang dimaksud dengan takwa wiqayatun nafsi, terjaganya hati, minas anis syirki, dari perbuatan syirik, ya. Syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah, mempunyai keyakinan terhadap selain Allah, itu syirik. Bahwa Allah itu ada, selain Allah ada yang lebih berkuasa, itu namanya syirik. Wa fihi isy'arun, dan di dalamnya terkandung tanda bi anna ba'dal mu'minin, bahwa sebagian orang mukmin balaghu dan sebagian ada yang belum mencapai.
Sebagian orang mukmin ada yang sampai kepada hakikat keimanan tadi, dan sebagian pula ada yang belum mencapai. Fayajuzu, maka bisa az-ziyadah, iman itu az-ziyadah bertambah, wan nuqsan, dan berkurang, ya. Jadi iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Fahadhihi hikmatun jalilatun shadiratun an rajulin, dan hadis ini memberikan hikmah yang mulia, shadiratun yang tumbuh, an rajulin pada seseorang, qala anhu sayyiduna wa maulana, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abdallahi rajulun salihun, sesungguhnya Abdullah atau hamba Allah adalah rajulun, seorang laki-laki, solihun, yang soleh. Wakana, ya, wakana kasirus sodakoh, dan dia banyak bersedekah. Warubbama tasodakoh fil majlisil wahid, dan terkadang dia bersedekah pada satu tempat, bisalah sina alpan, dengan 30.000, ya. Waqalla yatiruhu, dan sedikit orang yang sebanding fil mutabaati, untuk mengikut li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa i'radihi, dan penolakannya anid dunya, dari kehidupan duniawi, wa maqasiduha, dan maksud-maksudnya, wal tatalli'u ila riyasah, dan menghindari dari kerakusan akan kekuasaan, au ghairiha. Wa aqama ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa hikmah dari hadis ini adalah bahwa seseorang dikatakan sebagai hamba yang soleh, rajulun soleh, manakala dia banyak memberikan sodakohnya. Kemudian dalam satu tempat terkadang dia bersedekah dengan banyak, bahkan tidak ada bandingannya ketika seseorang mengikut kepada ajaran yang disabdakan, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penolakannya terhadap kehidupan duniawi yang dapat menjatuhkan kepada perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan iman, ya? At-tasdiqu, membenarkan, wal iqraru, dan ikrar dengan lisan, wal amal, dan melakukan, bil arkan. Ini pengertian dari iman, ya. Pengertian dari iman. Tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wal iqraru bil lisan, dan ikrar dengan lisan, serta mengamalkan dengan perbuatan. Harus iman itu harus ada 3 konsep itu yang muncul di dalam diri kita. Kita iman kepada Allah. Salah satu dari 3 tadi tidak ada, tidak sampai kepada hakikat dari keimanan. Hanya membenarkan di dalam hati saja, ikrarnya tidak ada, pengucapannya tidak ada, apalagi tidak dibarengi dengan perbuatan, maka tidak sampai kepada hakikat keimanan. Kita iman kepada Allah dibarengi dengan lisan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dibarengi dengan menjalankan perintah Allah. Itulah yang sampai
yang menyampaikan kita kepada kesempurnaan iman. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena itu tentu saja sekali lagi untuk sampai kepada iman kita supaya selalu meningkat, paling tidak satu tadi, rajin kita hadir di majelis. Yang kedua, banyak melakukan ibadah. Yang ketiga, senantiasa sering berkumpul dengan orang yang soleh. Yang selanjutnya apa? Obat hati, banyak zikir di waktu malam. Dan yang kelima, kita sering berpuasa. Perut kita sering kita kosongkan. Insya Allah ini akan menjadi obat hati yang bisa menambah keimanan kita. Apa tadi yang pertama, Pak? Yang pertama, sering hadir di majelis ilmu. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, berkumpul dengan orang yang Yang keempat, rajin zikir di waktu malam. Yang kelima, sering kita melakukan puasa minimal setiap minggu, Senin dan Kamis. Kalau bisa ditambah dengan Ayyamul Bid. Tanggal berapa? Tanggal 13, 11, 12, 13. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Setiap bulan. Insya Allah hati kita akan selalu terjaga. Ulangi lagi, Pak. Yang pertama, sering hadir di majelis ilmu. Yang kedua, rajin ibadahnya. Yang ketiga, sering kumpul dengan orang yang Yang keempat, zikir di waktu malam. Yang kelima, rajin berpuasa, insya Allah. Yuk kita sama-sama amalkan. Sebagai kesimpulan, sebagai peneguh dari iman kita kepada Allah. Sudah sampai pada Isyraq? Belum? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Ya. Barangkali kita cukupkan. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, disilahkan. Cukup jelas, Pak? Nggak ada yang ditanyakan? Baik, sebagai penambah waktu saja untuk menambah keteguhan kita. Ya, karena memang setan itu menggoda manusia seiring dengan aliran darah manusia. Selama manusia itu hidup, selama darah itu mengalir, selama ruh belum dicabut dari jasadnya, setan itu akan terus menggoda kita. Setan itu akan menggoda sesuai dengan tingkatannya, tingkatan manusia. Kalau manusianya manusia biasa, setan yang menggodanya juga biasa pangkatnya. Semakin tinggi derajat manusia di sisi Allah, akan semakin tinggi derajat setan yang menggoda manusia. Mungkin kalau ulama-ulama yang lebih teguh keimanannya kepada Allah, yang menggodanya juga setan, bukan setan biasa, jenderalnya mungkin ya. Jenderalnya. Kalau kita mungkin ya kita tidak tahu sejauh mana hakikat dari keimanan yang ada pada dada kita, kita tidak tahu juga setan mana yang menggoda kita, derajatnya setinggi apa gitu.
Karena itu kita senantiasa mohon kepada Allah, ya. Mohon kepada Allah agar senantiasa diberikan keteguhan. Karena memang kadang para bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sampai ada pertanyaan, kita itu sebagai orang yang muslim yang sudah dijamin masuk surga sebagai umatnya Nabi Muhammad, selama di dalam dadanya terucap kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Betul nggak Pak? Betul nggak? Ada yang ragu? Ada yang ragu? Kalau nggak yakin, berarti nanti masuk surganya nggak jadi. Karena sudah dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya. Selama kita ngikut dengan dan meyakini bahwa baginda Rasul itu adalah nabi kita, nabi terakhir, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita banyak melakukan dosa, kadang ngobrol kemudian tanpa terasa ghibah. Kalaupun ketika kita sholat kadang-kadang muncul kurang ikhlasan kita, tapi mudah-mudahan kita berharap dengan segala kekurangan kita, Allah memberikan kesempurnaan, menutup kekurangan kita, dan Allah memberikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya yang pada akhirnya akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena itu kadang-kadang Pak, orang masih meragukan dengan kita. Udah yakin katanya, disebutkan Islam itu innad dina indallahil Islam. Allah itu hanya menerima agama Islam. Kenapa? Tiap hari orang Islam itu masih minta petunjuk aja dengan baca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Kan kita sudah punya jalan yang lurus dengan Islam. Kenapa kita masih ingin ditunjukkan? Jawabannya apa Pak? Jawabannya apa? Karena setiap saat kita senantiasa tidak lepas dari godaan syaitan. Siapa yang bisa menjamin kita ahli rajin ibadah, rajin sedekah, rajin melakukan amal kebaikan, kemudian akhir hayat kita husnul khotimah? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada yang menjamin. Bisa jadi seorang ustadz misalnya, walaupun misalnya sehari-hari yang disetel kaset pengajian, tiba-tiba satu saat nyetel dangdut misalnya, sebagai apa? Sebagai intermezzo saja. Pada saat itu terjadi kecelakaan yang menyebabkan akhir hayatnya. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi orang yang tadinya biasa-biasa aja, kemudian karena ada rasa cinta kepada Al-Quran, disetel kasil pengajian, pada saat itu jebret meninggal husnul khotimah. Karena itu kita senantiasa bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mohon kepada Allah senantiasa diberikan petunjuk jalan yang lurus. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan keteguhan iman dan Islam kita, agar kita tetap istiqomah. Saya rasa cukup Bapak, sudah ya, sampai pada waktu isyraq.
Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ilmu pada hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menambah keimanan sebagai dasar untuk menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sampai kepada derajat kesempurnaannya iman kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdas syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jama'atana wa ahli qaryatina hadhi min ahli al-'ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainana wahdina subulas salam wa najina minal dzulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain wa ziyaratal qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu